Wah, kayaknya enak nih punya saudara kembar. Jadi kalau misalnya lagi malas kuliah, yang satu bisa gantiin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau persalinan kembar itu harus sesar atau bisa normal sih? Yuk simak video berikut ini sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal kembar kembir gitu ya, soal persalinan dan kehamilan kembar. Tentunya seneng banget dong sekali melahirkan dua anak, mana kembar lagi, lucu, nanti bisa dipakein baju yang sama gitu, terus bisa saling menjaga. Dan bahkan konon katanya orang kembar itu ikatan batinnya itu lebih kuat. Coba yang kalian kembar bisa komen nih di kolom komentar, bener nggak sih seperti itu? Nah, sebenarnya kehamilan kembar ini ada beberapa jenis gitu ya. Ada kehamilan yang kembarnya cuma 2 aja, ada juga yang di atas 2 gitu. Jadi ada kembar 3, kembar 4 gitu. Nah, biasanya kembar ini juga ada yang beda ketuban dan beda plasenta. Ada yang kembarnya itu plasentanya sama tapi ketubannya beda, dan ada juga kembar yang ketuban sama plasentanya itu sama. Biasanya kalau berbagi plasenta itu mereka kembarnya identik karena berasal dari satu buah sel telur yang terbelah menjadi 2 gitu. Jadi biasanya bener-bener plek ketiplek gitu. Kalau bukan ibunya nggak bisa bedain. Bahkan kadang mungkin ibunya kalau nggak ditandain satu pakai pita hijau, satu pakai pita pink, kadang-kadang juga tidak bisa membedakan. Nah, yang satunya lagi adalah yang non identik atau kembar fraternal. Nah, kalau yang ini itu bisa jadi mereka tidak plek dari wajah, jadi hanya mirip aja kayak saudara kandung gitu ya, saudara kandung yang lahirnya barengan gitu. Dan biasanya ini juga bisa berbeda jenis kelamin. Kenapa sih ada orang yang bisa memiliki anak kembar tapi ada juga yang enggak gitu? Kembar ini adalah salah satu kehamilan yang genetik, jadi bisa diturunin gen kembar ini. Jadi kalau misalnya kalian punya nenek buyut atau orang tua atau saudara yang masih ada hubungan darah yang kembar, maka ada kemungkinan kamu itu juga membawa gen kembar, sehingga ada mungkin beberapa kemungkinan gitu ya kamu nanti hamil dan melahirkan anak kembar. Jadi mungkin nih kalau sekarang kamu hamil kembar, coba dirunut lagi ada nggak saudara yang juga kembar gitu, karena biasanya kembar ini menurun. Nah, selain karena faktor genetik atau keturunan, mereka yang mengikuti program bayi tabung itu juga lebih tinggi resikonya untuk mengalami kehamilan yang kembar. Kenapa? Ya karena biasanya ketika menjalani hamil tabung itu kan nggak cuma satu sel telur aja yang dimasukin. Jadi ada beberapa gitu ya untuk jaga nih kalau misalnya ada yang rusak atau yang pembuahannya gagal gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ternyata dimasukin 3 yang berhasil 2, ya otomatis jadi kembar. Kemudian usia di atas 35 tahun itu juga semakin tinggi resikonya untuk mengalami kehamilan kembar. Karena di atas usia 35 tahun itu ada kemungkinan indung sel telur itu mengeluarkan sel telur yang matang itu lebih dari 1. Jadi normalnya kalau kita mengalami ovulasi itu sel telur yang keluar ting matang itu cuma 1 aja. Tapi di atas usia 35 tahun bisa aja nih yang matang ada 2 gitu, sehingga dua-duanya dibuahi dan akhirnya menjadi kembar non identik. Lantas ada nggak sih bedanya gitu ya orang yang hamil kembar dengan yang enggak? Biasanya orang yang hamilnya kembar itu tentu saja keluhan itu kadang-kadang lebih berat dibandingkan mereka yang hamil tunggal gitu. Jadi biasanya ibu-ibu yang hamilnya kembar itu selain perutnya jadi tampak lebih besar, itu juga keluhan kayak morning sickness atau back pain itu juga jadi lebih besar dibandingkan mereka yang tidak hamil kembar. Kemudian biasanya ibu yang mengalami hamil kembar itu juga rentan sekali mengalami seperti hipertensi gestasional, preeklamsia, ketubannya pecah duluan, atau terjadi pembukaan sebelum usia kehamilan 37 minggu karena rahimnya berkontraksi lebih awal. Jadi memang kalau kehamilannya itu kembar, ada resiko untuk melahirkan prematur dan juga ada resiko untuk persalinannya itu lebih cepat, seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri tentu aja kita baru tahu kalau misalnya kembar itu biasanya setelah di USG. Jadi biasanya di trimester 1 akhir atau trimester 2 awal. Kalau di USG biasanya udah jelas kalau ini memang kembar. Biasanya dari sisi ibu itu kayak gerakannya itu lebih terasa gitu ya, lebih sering, dan biasanya ada di 2 sisi. Kadang kan ketika kita hamil gerakannya hanya di salah satu sisi aja, tapi kalau kembar bisa di kanan kiri atau kayak seluruh perutnya itu bergerak-gerak gitu, karena tentu aja isinya kan ada banyak.
Apakah kehamilan kembar ini bisa menimbulkan komplikasi selain misalnya keluhan ibu yang semakin parah, atau misalnya ibu mengalami beberapa masalah kehamilan seperti preeklamsi, anemia, dan hipertensi? Ada. Jadi biasanya kehamilan kembar ini membuat bayinya itu kadang-kadang mengalami IUGR atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia kehamilannya, terutama buat mereka yang identik. Jadi misalnya satu plasenta kan buat berdua, sehingga nutrisinya dibagi dua. Nah, kadang-kadang ini menyebabkan IUGR. Ada juga yang namanya sindrom vanishing twin. Jadi yang satu itu kembarannya hilang gitu, vanishing gitu, hilang. Kemudian bisa juga mengalami tadi kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, kelainan kongenital, terutama untuk bayi-bayi yang kembar identik ya. Karena kan kembar identik itu satu sel telur, tapi dia ternyata terbelah lagi menjadi dua, sehingga kadang-kadang kalau proses pembelahannya itu kurang optimal, akhirnya menimbulkan kelainan genetik. Kemudian bisa juga ada twin of twin transfusion syndrome, dan mungkin kalau persalinannya itu sulit bisa juga lahir meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah persalinan untuk kehamilan kembar ini harus SC atau bisa normal? Nah, ini jawabannya adalah tergantung pada kondisi ibu dan juga posisi janinnya. Kondisi ibu seperti apa? Apakah ibu dalam kondisi yang sehat? Mengingat memang kalau kehamilan kembar biasanya ada beberapa komplikasi yang mengikuti biasanya, tapi nggak semuanya pasti mengalami. Jadi pertama, pastikan dulu ibunya ini dalam keadaan sehat, misalnya nggak anemia, nggak ada preeklamsia gitu ya. Kemudian posisi janinnya seperti apa? Jadi posisi janin bayi kembar itu tentu saja ada yang kepala-kepala, ada yang bokong kepala, ada yang bokong-bokong, ada yang satu melintang, satu kepala gitu ya. Nah, biasanya yang memungkinkan untuk persalinan normal itu kalau janinnya yang pertama itu presentasinya kepala. Syukur-syukur kepala-kepala. Jadi kalau presentasinya kepala yang satu gitu ya, anak yang kakak lahir duluan kepala, maka yang adik ini biasanya akan lebih mudah persalinannya, karena kan tadi jalannya udah dibikinin nih sama si kakak. Akan lebih mudah lagi kalau misalnya si adik ini posisinya juga presentasi kepala. Tapi kalau misalnya bokong dan janinnya juga tidak terlalu besar, pinggul ibunya besar, maka bisa juga dilakukan Brach maneuver gitu. Jadi pertolongan persalinan per vaginam untuk yang posisinya presentasi bokong itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya janinnya bokong-bokong atau satunya melintang, satunya bokong, ya tentu saja ini akan sulit untuk dilakukan persalinan per vaginam gitu. Terus biasanya dilihat juga dari usia kehamilannya berapa gitu, apakah di bawah 37 minggu atau prematur, atau sudah di atas 37 minggu. Jadi memang perlu penilaian yang detail dari dokter, apakah ini bisa melahirkan normal atau harus SC. Tapi kalau ditanya bisa nggak sih bayi kembar itu lahir normal, jawabannya bisa. Bahkan menurut data itu 40% bayi kembar itu lahir secara per vaginam. Tapi balik lagi ke tadi, ada syarat dan kondisi yang memang harus dipenuhi, maka memang silahkan konsul ke dokter. Nah, biasanya juga yang bisa melahirkan per vaginam itu kalau kehamilannya itu kembar 2. Kalau lebih dari 2 sih biasanya disarankan untuk SC. Dan persalinan bayi kembar ini tidak boleh dilakukan di bidan. Jadi harus di dokter, harus di rumah sakit. Syukur-syukur yang rumah sakitnya agak besar sehingga mereka mempunyai sarana nicu-picu gitu. Jadi tempat untuk merawat bayi, kamar bayi khusus gitu. Jadi kayak ruang ICU bayi untuk menjaga ini, untuk berjaga-jaga kalau misalnya ada kegawat daruratan seperti itu. Nah, sekian dulu video kali ini tentang bayi kembar. Semoga kalian yang saat ini kehamilannya kembar nanti bisa lahir sehat, selamat, lancar. Ibu dan bayinya sama-sama sehat dan selamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!